Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Gridlock chapter 727. Maka dari itu Mimin akan langsung lanjut ke ceritanya. Sebelumnya Cindy diperlihatkan bahwasanya kali ini Lusu bersama dengan reporter yang lain. Dan kemudian mereka berjalan untuk mencari tempat tinggal atau mencari tempat untuk bertahan hidup yang lain. Setelah dia berada di dekat air yang kemudian dia pakai untuk makan-makan juga. Tak lama setelah itu Shin diperlihatkan kali ini Lusu kemudian berjalan dengan reporter-reporter yang lain bersama dengan praktisi perempuan-perempuan yang masih hidup. 2 jam kemudian kali ini ia menemukan sesuatu yang kemudian bisa dipakai untuk tempat tinggal, yakni ia bisa bertemu dengan gua yang bisa jadi itu adalah tempat tinggal yang menarik. Lusu kemudian menuju ke gua tersebut, di mana gua tersebut tidak terlalu dalam, dan di sini semua orang akan tinggal untuk beberapa saat kemudian. Ia menuju malam dan esok menunggu sesuatu yang lebih cerah kembali. Setelah berada di gua tersebut, nampaknya di sini Lusu kemudian memakai obor dan melihat situasi dan kondisi ketika dia berada di dalam tempat tersebut. Lusu kemudian mengatakan sesuatu kepada teman-temannya. Sudah larut, mari kita tinggal di sini sementara malam ini. Ucap Lusu mengatakan itu kepada semua orang. Nampaknya Lusu mengatakan kepada semua orang agar istirahat di gua tersebut. Itu akan membuat mereka akan lebih nyaman ketika mereka keluar esok hari. Dan mereka mungkin akan bisa mendapatkan situasi yang normal ketika mereka keluar dari tempat ini setelah dia istirahat semalaman. Setelah mendengarkan perkataan dari mereka semua atau mendengarkan dari perkataan Luso, mereka semua lantas bergegas untuk pergi meninggalkan tempat itu, atau lebih tepatnya pindah ke tempat yang lain untuk sekedar istirahat. Israel pun kemudian memahami apa yang disampaikan oleh Luso dan mereka akan bergegas untuk pergi sesegera mungkin untuk istirahat. Tak lama setelah itu Israel kemudian sedikit mendekat ke arah Lusu dan bertanya kembali kepada Lusu, kenapa Lusu kemudian menunjukkan jalan ke tempat ini? Padahal sebelumnya dia telah menemukan mata air dan mungkin bahkan dia akan kenyang ketika dia berada di tempat tersebut. Dengan sedikit memohon kepada Lusu, lantas Israel berkata kepadanya, mengapa kita tidak berkemah di sana saja? Ucap Israel mengatakan itu, apakah tidak ada sumber air di sana? Atau kita telah meninggalkan sumber air padahal itu sangat penting? Israel menjelaskan hal itu kepada Lusu, tapi Lusu lebih tahu dengan apa yang dikatakan oleh Israel. Sambil mengerutkan keningnya, Lusu kemudian berkata, apakah kamu sudah selesai mengatakan hal tersebut? Israel tercengang mendengar perkataan dari Lusu dan nampaknya di sini kemudian Lusu menceritakan sesuatu terkait dengan apa yang dikatakan oleh Israel. Kenapa mereka kemudian tinggal saja di dekat perairan? Sambil menjelaskan sesuatu, Lusu kemudian berkata sambil lemah lembut, selain manusia, makhluk di sini juga membutuhkan air dan mereka juga akan datang untuk mencari sumber air tersebut. Ucap Lusu menjelaskan bahwasanya tidak hanya manusia yang membutuhkan air, tapi hewan-hewan yang ada di reruntuhan ini juga membutuhkan air. Jika Lusu tetap berada di sana bersama dengan orang-orang yang lain, maka mereka akan bertemu dengan binatang-binatang yang besar-besar tersebut. Mungkin itu sangat berbahaya bagi semua orang. Setelah mendengarkan penjelasan dari Lusu, di sini Israel baru mengetahui apa yang disampaikan Lusu itu adalah hal yang masuk akal. Israel kemudian berkata, jadi untungnya mereka tidak datang saat kita berada di sumber air. Ucap Israel mengatakan bahwasanya untung ketika dia berada di sana tidak ada hewan yang kemudian datang ke tempat tersebut. Lebih tepatnya ia menjadi aman dan kemudian berangkat untuk pergi ke tempat ini. Tak lama setelah itu sebenarnya Lusu telah memahami sesuatu yang lain. Ada aura yang kemudian keluar dari tempat tersebut dan nampaknya Lusu telah memahami itu. Lantas ia kemudian memikirkan sesuatu dan berkata, yang masih jika Anda tidak datang, Anda jelas melihat saya di sana jadi Anda tidak berani untuk datang. Lusu jelas mengatakan bahwasanya semua binatang yang kemudian telah menemuinya itu akan takut. Karena mereka menganggap bahwasanya Lusu ini adalah Raja Iblis. Ketika dia berada di tempat tersebut atau di perairan, maka hewan-hewan tersebut tidak akan datang kepada Lusu. Atau lebih tepatnya takut jika mau
ditangkap oleh Lusu dan dimasukkan ke dalam space gear milik Lusu. Sambil memikirkan hal lain, kemudian di sini Lusu mengatakan lagi, fluktuasi energi yang bersembunyi di dekatnya tidak bisa membohongi orang. Ucap Lusu mengatakan itu. Nampaknya Lusu kemudian memahami bahwasanya hewan-hewan itu cukup takut ketika dia sedang berada di perairan. Dan dia kemudian membayangkan ketika hewan-hewan itu kemudian tak datang, mestinya mereka sangat kelaparan atau sangat kehausan. Nampak di tempat lain, ujung yang lain. Di sini nampaknya hewan-hewan tersebut ketakutan dan ketika Lusu pergi, di sini hewan-hewan itu telah kembali. Dan betapa menangisnya mereka ketika dia tidak mendapatkan air dalam waktu yang cukup lama karena dia takut dihajar oleh Lusu karena ia tahu bahwasanya Lusu adalah raja iblis yang baru. Kamu datang terlambat untuk menonton. Aku bersembunyi dari iblis itu untuk waktu yang lama sebelum aku berani keluar dan untuk meminum ke tempat ini. Nah, ini setan yang baru, semuanya harus berhati-hati. Ucapnya mengatakan itu. Nampak obrolan mereka ketakutan jika dia akan dihajar oleh iblis baru, yakni bernama Lusu. Dan maka dari itu, ketika Lusu berada di tempat tersebut, mereka tidak berani untuk keluar bahkan untuk meminum air seteguk pun. Ketika Lusu kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut, maka mereka kemudian datang secara berbondong-bondong. Sambil menangis mereka pun datang dan kemudian meminum air. Betapa segarnya itu. Tak lama setelah itu di sini nampaknya Lusu dan semua orang kemudian berpisah dan menuju ke tempat masing-masing, di mana mereka akan masing-masing untuk istirahat. Tak lama setelah itu Israel kemudian mencari tempat di mana dia akan istirahat. Tapi di dalam perjalanan Israel kemudian melihat sesuatu yang aneh. Sampai-sampai Israel kemudian terjatuh. Ia kemudian berteriak sampai membuat semua orang panik. Dia terjatuh dan kemudian di sini ia mengetahui ada sesuatu yang aneh ketika dia berada di dalam tempat tersebut. Atau lebih tepatnya ada sesuatu yang kemudian mengganjal bagi Israel. Setelah ia berteriak di sini Lusu mengetahui bahwasanya Israel telah melakukan sesuatu. Lusu kemudian mendekat bersama dengan orang-orang yang lain ingin tahu apa yang telah ia lakukan atau Israel lakukan. Lusu kemudian mendekat dan berkata kepada Israel, "Hei, apa yang salah?" Ucap Lusu mengatakan itu kepada Israel. Nampaknya di sini Israel kemudian mengetahui ada sesuatu yang aneh di dalam gua tersebut. Israel kemudian menjelaskan sepertinya ada tulang belulang berada di tempat ini. Sambil panik, Israel mengetahui di tempat ini ada tulang belulang. Dan mungkin itu adalah tulang belulang milik manusia. Apakah ada manusia di tempat ini yang kemudian meninggal di dalamnya? Sambil ketakutan di sini, Israel kemudian berusaha untuk bangkit dan menjauh dari tempat itu. Lusu kemudian memahami ada sesuatu yang aneh. Ia kemudian melihat bahwasanya ada tulang belulang yang kemudian terkubur di tempat tersebut. Itu lebih tepatnya tulang belulang yang ukurannya atau masanya lebih lama daripada yang dibayangkan oleh Lusu. Mungkin itu telah lama berada di tempat itu. Lusu kemudian berkata dalam hati, ini tulang tangan manusia. Ia kemudian bertanya-tanya apakah itu adalah tulang manusia. Bagaimana mungkin ada tulang manusia berada di dalam reruntuhan. Meskipun ia berpikir bahwasanya mungkin saja ada orang yang meninggal di dalam reruntuhan. Tapi ini kelihatannya aneh. Tak seperti biasanya ketika Lusu masuk ke dalam reruntuhan. Tulang belulang itu sepertinya memiliki motif yang seperti manusia, atau lebih tepatnya itu adalah kerangka manusia. Tapi menurut pandangan Lusu bisa saja itu seperti ketika Lusu berada di reruntuhan yang lain. Atau lebih tepatnya itu adalah kerangka monster air yang seperti mirip manusia. Tak lama setelah itu Lusu kemudian memberikan obornya kepada orang lain agar mereka memberikan sinar itu kepada tengkorak yang ada di bawah tersebut. Lantas Lusu berkata, dapatkah untuk saya? Saya akan melihatnya. Ucap Lusu mengatakan itu, kemudian menoleh ke arah bawah untuk meng-cross-check kembali apakah itu adalah kerangka manusia. Apakah manusia kemudian mati di tempat ini? Padahal ini di dalam reruntuhan. Apakah itu adalah sama sepertinya ketika Lusu berada di reruntuhan yang berada di dalam laut? Ia menyadari itu adalah tengkorak yang kemudian bisa berjalan di dalam laut. Mungkin memang seperti itu.
Praktisi lain kemudian berkata, dan dia mempelajari bahwasanya memang benar itu adalah kerangka manusia. Dan dia mengucapkan itu kepada Luso. Lebih tepatnya ia memahami bahwasanya memang benar itu adalah kerangka manusia. Sambil melihat situasi dan kondisi, Luso kemudian berkata dalam hati, tergantung situasinya, tulang ini bukan geng terbaru. Baru saja dikubur, tapi sudah lama sekali. Dan itu tidak sama dengan Lingbing yang bisa menyerang orang di pegunungan utara. Atau tepatnya itu adalah bukan sama seperti orang yang ada di bawah laut atau tengkorak di bawah laut yang pernah dihajar oleh Luso. Setelah memahami bahwasanya itu adalah tengkorak manusia, di sini Luso kemudian memahami bahwasanya ada fluktuasi energi di tempat tersebut. Luso kemudian berkata dalam hati sambil membayangkan apakah mungkin ini adalah manusia yang berada di dalam reruntuhan. Apakah ada manusia asli yang tinggal di dalam reruntuhan ini? Situasi ini belum pernah muncul sebelumnya. Ucap Lusu mengatakan itu sambil membayangkan bahwasanya di reruntuhan ini ada manusia-manusia yang tinggal di tempat ini. Mungkin itu sangat primitif, tapi mungkin saja itu memang benar. Sambil membayangkan hal tersebut, Lusu kemudian berkata dalam hati, peninggalan ini tidak mencari pesta. Dan kemunculan penduduk asli membuat segalanya menjadi lebih rumit. Ucap Lusu membayangkan kali ini ketika orang-orang tersebut masih hidup. Apakah mereka akan bentrok dengan manusia yang datang dari bumi ketika manusia itu kemudian datang lewat jalan reruntuhan atau masuk ke dalam reruntuhan? Apakah mereka akan menyambutnya atau mereka akan bertarung satu dengan yang lainnya? Itu adalah pikiran Lusu yang sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam novel. Setelah membayangkan hal tersebut, di sini nampaknya Lusu mengetahui ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba ia membayangkan bahwasanya mungkin saja memang benar di dalam reruntuhan ini bisa diciptakan sesuatu di dalamnya. Atau bisa saja manusia ini bertahan di tempat ini. Lusu kemudian membayangkan peta bintangnya juga. Ia memahami bahwasanya mungkin di dalam peta bintang itu mampu dihuni oleh semua orang. Atau Lusu mampu menciptakan dunia di dalam peta bintang. Atau di sini lebih tepatnya Lusu kemudian mengeluarkan sesuatu, yakni pedang terbangnya. Lantas Lusu kemudian mengcross-check kembali terkait dengan energi yang ada di tempat tersebut. Anjing mati, bagaimana? Ucap Lusu mengatakan itu dalam hatinya. Nampak pedang milik Lusu kemudian bereaksi ke dalam dan keluar di tempat tersebut. Tak lama setelah itu, di sini Lusu kemudian melihat situasi dan kondisi dan terus memandangi kerangka manusia tersebut. Israel kemudian sedikit panik dan kemudian berkata kepada Lusu, "Nah, apa yang salah dengan itu? Kenapa kamu tidak bicara? Itu hanya tulang manusia, bukankah normal bagi orang mati di reruntuhan mati di tempat ini dan menjadi tulang belulang?" Ucap Israel mengatakan itu kepada Lusu, tapi nampaknya Lusu kemudian tidak percaya dengan perkataan atau pandangan yang kemudian ternyata mengalihkan pandangannya, yakni berada di tempat tersebut. Lantas seorang pilot bernama George kemudian berkata kepada Luso, "Ya, apa yang terjadi pada kerangka manusia ini?" Ucapnya bertanya apa yang kemudian terjadi kepada manusia tersebut sehingga kerangkanya dikubur di tempat ini. Mereka kemudian bertanya-tanya apa yang kemudian terjadi, tapi nampaknya sesuatu yang aneh dipikirkan oleh Luso. Tiba-tiba Luso kemudian mengerutkan alisnya dan kemudian menatap ke arah mayat tersebut. Lusu kemudian berkata sambil memejamkan mata, sesuatu yang salah. Ucap Lusu mengatakan itu sampai membuat semua orang pun tercengang. Lantas semua orang pun berkata kepada Lusu, apa yang kemudian salah ketika ada sesuatu yang aneh di sini? Atau ada tengkorak yang ada di tempat ini? Ucap Israel dan juga George di tempat tersebut. Tiba-tiba Lusu kemudian menunjuk sesuatu dan kemudian berkata sambil berteriak, "Wah, kau tahu itu? Dia bahkan tidak memakai pakaian." Ucap Lusu mengatakan itu. Lusu mengetahui bahwasanya tengkorak itu cukup telanjang dan itu cukup aneh bagi Lusu ketika dia berada di reruntuhan. Seharusnya ketika dia mati di dalam reruntuhan, pastinya itu ada sesuatu yang kemudian menutupi tubuhnya. Tapi Lusu mengetahui bahwasanya itu tidak ada. Bahkan itu terlihat aneh. Setelah mendengar lelucon dari Lusu, nampaknya mereka semua bertanya-tanya apa yang kemudian dipikirkan oleh peringkat E ini. Bahkan pikirannya cukup aneh, sampai membuat semua orang memiliki emosi negatif. Lantas emosi negatif pun muncul dari semua orang yang ada di tempat ini, karena Lusu membuat lelucon yang sangat aneh.
Lantas Lusu kemudian memandangi dan di sini ia mengetahui bahwasannya ada sesuatu yang aneh yang masuk dalam notifikasi peta bintang milik Lusu. Nilai emosi negatif muncul dari Lu Kongming. Itu adalah bukan dari tim mereka atau orang-orang yang ada di tempat ini, tidak ada yang bernama Lu Kongming. Lusu memahami dan di daftar peta bintangnya tidak ada nama tersebut. Ini adalah nama yang baru dari sesuatu yang ditimbulkan oleh tempat ini. Lantas nilai emosi negatif muncul dari Lu Kongming plus 666. Maka dari itu di sini Lusu telah mengkonfirmasi ada musuh yang baru yang saat ini tengah marah kepadanya atau lebih tepatnya menargetkannya, dan Lusu di sini memahami hal tersebut. Tiba-tiba pilot dari helikopter tersebut kemudian mendekat, yakni si Josh, kemudian menembuk pundak Lusu. Ia kemudian berkata kepada Lusu, "Jangan kaget, oke, alangkah segarnya, tinggal tulang belulang saja dan bajunya sudah lama berkarat." Ucap dari Josh mengatakan itu kepada Lusu. Sontak Lusu kemudian memahami bahwasanya tindakan Josh itu tidak seperti Josh yang sebelumnya atau tim dari reporter yang sebelumnya. Lusu kemudian menoleh dan kemudian menatap mata dari Josh. Kali ini Lusu kemudian mengarahkan tangannya langsung untuk mencekik Josh. Lusu kemudian memahami dan mengetahui bahwasanya dia adalah bukan Josh atau orang yang lain yang kemudian sedikit menyamar. Josh kemudian sedikit panik dan kemudian berkata, Lusu kemudian berusaha untuk menenangkan orang tersebut, atau lebih tepatnya mengetahui bahwasanya orang tersebut bukan tim dari mereka. Lantas Lusu kemudian berkata kepada orang tersebut, "Hei, siapa kamu?" Ucap Lusu mengatakan itu sambil mencekik orang tersebut. Lusu memahami bahwasanya orang yang ada di tempat tersebut bukan dari tim mereka dan mungkin saja itu adalah orang lain. Bahkan di sini orang tersebut memahami bahwasanya Lusu ini adalah orang yang kuat, padahal sebelumnya ia telah memahami di sini hanyalah orang biasa. Tapi kenapa di balik kumpulan orang biasa ini ada seseorang yang sangat kuat sehingga mengetahui dirinya? Ketika dalam keadaan panik di sini kemudian mendekat ke arah Lusu. Ia kemudian menjelaskan sesuatu bahwasanya itu adalah tim dari mereka yang bernama Josh. "Ada apa? Dia adalah Josh. Apakah kamu tidak tahu?" Ucap Isil mengatakan itu kepada Lusu. Tapi Lusu sudah tahu siapa sebenarnya orang yang ada di depannya itu. Lusu kemudian berkata, "Masih tidak mengakuinya. Saya punya cara untuk mengatasinya atau mengatasi Anda." Ucap Lusu menggeletak orang tersebut. Tapi nampaknya di sini Isil dan juga orang-orang lain kemudian memahami apa yang kemudian dilakukan oleh Lusu. Mereka sebenarnya tidak tahu apa yang kemudian dilakukan Lusu. Tapi apa boleh buat, di sini Lusu memahami orang tersebut kemudian kelihatan aneh. Tak lama setelah itu, di sini Josh kemudian tersenyum menatap Lusu, seolah-olah ia akan menargetkan Lusu. Dan di sini semua orang memahami itu bukanlah Josh yang seperti biasanya. Orang-orang kemudian sedikit menjauh dari Lusu yang saat ini mendekat ke arah Josh. Lantas di sini Josh kemudian menatap ke arah Lusu dan berusaha untuk menggeletak Lusu kembali. Tapi apa boleh buat, di sini Lusu adalah peringkat Grandmaster. Untuk pemuda yang seperti itu, mungkin itu mudah bagi Lusu untuk menghajarnya. Lantas Josh kemudian berkata, "Bagaimana Anda menemukan saya?" Ucap Lu Kongming yang saat ini tengah masuk ke dalam tubuh Josh, atau lebih tepatnya memanfaatkan tubuh tersebut untuk melakukan sesuatu tindakan dan menggeletak Lusu. Sambil tersenyum di sini Josh kemudian menatap ke arah Lusu dan mengetahui bahwasanya Lusu telah menargetkannya. Dan kali ini Lusu memahami bahwasanya memang benar yang telah dikhawatirkan memang terjadi di tempat ini. Semua orang pun bahkan tercengang dan di sini Israel kemudian berkata dalam hati, "Apa situasinya? Bagaimana Josh mulai berbicara bahasa Mandarin?" Ketika Josh kali ini menggunakan bahasa Mandarin, semua orang pun sangat terpanik. Padahal sebelumnya Josh adalah orang bule dan kali ini dia mengatakan bahasa Mandarin dengan sangat lancar dan itu membuat semua orang cukup kaget. Lusu kemudian menatap ke arah Josh, kemudian dia mengatakan sesuatu. Sambil berpikir terlebih dahulu, Lusu kemudian berkata, "Ketika kerangka ditarik keluar, ada sedikit fluktuasi energi, dan saya masih bertanya-tanya apa yang terjadi." Ucap Lusu memahami bahwasanya sebelumnya ada fluktuasi energi, tapi Lusu sedikit memahaminya. Tapi fluktuasi itu tidak mampu untuk dipahami oleh Lusu.
dan itu dikeluarkan dari kerangka yang ada di bawah sana. Tiba-tiba energi itu kemudian masuk ke dalam tubuh dari Josh dan kemudian mengendalikan tubuh Josh seketika mungkin. Lusu memahami hal tersebut dan melihatnya. Lantas Lusu kemudian berkata dalam hati, tetapi dengan anjing peliharaan dan sistem emosi negatif, mudah untuk ditentukan. Ketika sebelumnya Lusu tidak mengetahui apa yang kemudian terjadi, hanya bisa merasakan fluktuasi energi. Setelah dikonfirmasi dengan peta bintang dan notifikasi nilai emosi negatif, maka Lusu dapat menentukan bahwasanya yang ada di depannya itu adalah musuh. Lusu kemudian berkata, jiwa dan tubuh asli dari tulang inilah yang membuat kekacauan. Dan Ngengat menyadari bahwa burung merpati menepati sarang burung murai. Ucap Lusu menjelaskan bahwasanya jiwa yang kemudian masuk ke dalam tubuh Josh itu saat ini telah mengendalikan. Dan di sini Lusu bertanya-tanya bagaimana mungkin orang tersebut mampu untuk menahan jiwanya atau memperlambat jiwanya agar jiwa itu tidak hancur dan kali ini bisa masuk ke jiwa orang lain atau mengendalikan jiwa orang lain. Lantas sambil mencekiknya dan mengangkatnya, Lusu kemudian berkata kembali, saya bertanya sesuatu, apakah giliran Anda untuk bertanya kepada saya? Lantas orang tersebut kemudian berkata sambil mendengus, saya khawatir Anda bahkan tidak tahu dengan siapa Anda berbicara. Mereka saling menggertak satu dengan yang lainnya. Karena mereka tidak mengetahui seberapa kuat musuh yang ada di depannya. Meskipun Lusu sebenarnya memahami bahwasanya peringkat dari jiwa tersebut adalah peringkat B. Tapi di sini Lusu mampu untuk tidak mengeluarkan aura kekuatan Grandmasternya. Hal itu memicu orang tersebut tidak mampu untuk melihat orang-orang yang ada di depannya. Terlebih itu adalah Lusu. Seketika itu Lu Kongming kemudian keluar dan mengeluarkan energinya. Lantas ia kemudian berkata, lihat aku mematahkan tanganmu. Ucap dari Lu Kongming kemudian sedikit menggertak ke arah Lusu. Dan di sini kali pertamanya Lu Kongming akan menghajar Lusu. Tiba-tiba tangan Lu Kongming kemudian mengarah ke tangan Lusu dan berusaha untuk merembukan tangan Lusu. Tiba-tiba cus baks, Lu Kongming berusaha dengan sekuat tenaga. Tapi apa boleh buat karena Lusu adalah peringkat Grandmaster. Hal itu tidak akan mampu membuatnya goyah. Setelah memikirkan sesuatu, di sini Lu Kongming menyadari bahwasanya gertakannya itu tidak mampu untuk membuat Lusu kenapa-napa. Atau lebih tepatnya, tangan Lusu tidak apa-apa. Bahkan tangan dari Lu Kongming itu cukup kesakitan karena ia mengetahui tangannya cukup keras. Lu Kongming sambil panik, lantas ia kemudian menatap ke arah Lusu dan berkata, sangat keras, ucapnya mengatakan itu. Bahkan Lusu bertanya-tanya apa yang kemudian terjadi kepada orang tersebut atau kepada Lu Kongming. Lantas emosi negatif muncul lagi atau keluar lagi dari Lu Kongming plus 666. Mengetahui bahwasanya kekuatan orang yang ada di depannya itu sangatlah kuat. Lu Kongming di sini cukup lunak dan dia memikirkan sesuatu bahwasanya padahal dia menargetkan orang yang lemah. Kenapa di sini ia mendapatkan musuh yang sangat kuat? Sambil panik, Lu Kongming kemudian berkata, bagaimana bisa tidak terjepit sama sekali? Ucap Lu Kongming yang saat ini tengah mengetahui musuhnya sangat kuat dan dia tidak mampu menjepit orang yang ada di depannya. Lusu kemudian tersenyum dan menatap mata dari Josh. Kemudian berkata, nah katakan padaku dengan siapa aku berbicara. Ucap Lusu bertanya apakah orang atau siapa yang kemudian berbicara dengan Lusu kali ini. Itu adalah ucapan Lusu sekaligus menggertak orang tersebut. Kelihatannya Lu Kongming kemudian ketar-ketir dan dia mengetahui bahwasanya orang yang ada di depannya itu sangat kuat. Lantas Lu Kongming berkata, Anda sepertinya aku meremehkanmu. Ucap Lu Kongming saat ini ingin menyerang balik ke arah Lusu. Tiba-tiba di sini Lu Kongming kemudian menggerakkan tengkorak-tengkorak yang ada di bawah sana kemudian mengarahkannya langsung ke arah Lusu. Itu menuju ke arah pelipis milik Lusu. Dan energi spiritual kemudian mengeluarkan energinya dan mampu dirasakan oleh Lusu. Tiba-tiba di sini Lusu bersiap untuk menghajar Lu Kongming, atau lebih tepatnya yang mengancam dirinya. Beberapa detik kemudian di sini tengkorak yang ada di bawahnya itu kemudian berdiri dan langsung menargetkan Lusu. Karena Lusu adalah peringkat Grandmaster, hal itu akan mudah bagi Lusu untuk menghancurkan. Lantas Lusu kemudian sedikit menoleh dan mengetahui Lu Kongming telah menyerangnya. Ucap Lusu mengatakan itu. Sambil pede, Lusu kemudian bersiap untuk menghajarnya, atau lebih tepatnya disentuhnya biar itu menjadi debu.
Lu Su kemudian mengarahkan tangan yang satunya ke arah tengkorak tersebut. Apa boleh buat, tengkorak itu tak mampu untuk membendung serangan Lu Su yang seketika dengan kecepatan penuh. Tiba-tiba tengkorak itu sudah menjadi bubuk. Bas! Benturan itu menyebabkan Lu Kongming ketar-ketir. Ia mengetahui orang yang ada di depannya itu sangatlah kuat. Bahkan dengan sekali pukul di sini, ia menyadari bahwasanya tengkorak itu sudah menjadi bubuk dan tidak bisa menjadi seperti tengkorak yang sebelumnya atau pecah-pecah saja. Lantas emosi negatif pun muncul dari Lu Kongming plus 6666. Dan di sini Lu Su kemudian mengembalikan tangannya dan mengetahui tengkorak itu telah hancur lebur. Dan Lu Su kembali bertanya kepada Lu Kongming. Itu dia, ucap Lu Su mengatakan itu dan sudah menghancurkan tulang belulang yang kemudian ditargetkan oleh Lu Kongming kepada Lu Su. Menyadari bahwasanya orang yang ada di depannya itu sangat kuat dan tidak bisa dikatakan atau diremehkan dengan begitu cepat. Di sini, tiba-tiba Lu Kongming menyadari bahwasanya dia tidak mampu untuk mengalahkan orang yang ada di depannya. Ia kemudian sedikit menangis dan sedikit lunak. Ia kemudian memikirkan sesuatu dan berkata, ini adalah kapal karam di selokan. Mengapa bos yang begitu kuat bersembunyi di gula bobrok ini bersama sekelompok warga sipil biasa? Ucap Lu Kongming mengetahui kali ini ia menyadari bahwasanya seorang Grandmaster itu berada di tempat ini. Kenapa ia kemudian menyembunyikan kekuatannya bersama dengan orang-orang biasa di tempat ini? Padahal Lu Kongming telah menargetkan orang-orang biasa tersebut. Tapi kenapa dia kemudian bertemu dengan seorang Grandmaster? Betapa sialnya, kali ini Lu Kongming bertemu dengan Raja Iblis. Sambil menggeretak dan di sini Lu Su kemudian mengeluarkan aura iblisnya dan berkata sambil menggeretak Lu Kongming, sekarang saatnya untuk Ling. Ash, you answer jika Anda tidak ingin kehilangan akal atau kehilangan nyawa Anda. Katakan saja yang sebenarnya. Ucap Lu Su mengatakan bahwasanya kali ini jika Lu Kongming tidak mengatakan sesuatu, maka Lu Su akan menghabisinya dengan kekuatannya. Karena ketar-ketir di sini Lu Kongming sedikit menangis dan berkata, kamu bilang apa? Ucapnya sambil panik dan bingung karena Raja Iblis kali ini menargetkan dirinya. Lu Su kemudian memikirkan sesuatu dan saat ini menoleh ke arah belakang dan juga samping. Ia mengetahui bahwasanya Israel ketakutan dan juga ciwi-ciwi cantik yang ada di belakang sana juga ketakutan. Sambil menatap Israel, Lu Su kemudian berkata dalam hati, orang asing ini tidak mengerti bahasa Mandarin yang mereka ucapkan. Atau lebih tepatnya, tim dari reporter tersebut tidak mengerti bahasa Mandarin. Maka dari itu Lu Su kemudian mengetahui di sini yang bisa memahami perkataan mereka berdua adalah Lu Su dan juga orang tersebut. Jadi tidak perlu menghindar dari mereka. Ucap Lu Su kali ini terus berbicara dengan Lu Kongming dan orang-orang hanya bengong-bengong saja dan tidak memahami apa yang mereka katakan. Lu Su kemudian mendekat ke arah Lu Kongming dan menunjuknya. Kemudian dia berkata, pertanyaan pertama, mengapa Anda masih menjaga tubuh jiwa Anda? Ucap Lu Su ingin tahu bagaimana cara untuk mengendalikan tubuh jiwanya. Hingga sampai sekarang tubuh jiwa itu masih bisa bertahan dengan waktu yang cukup lama. Ucap Lu Su pertanyaan pertama kepada Lu Kongming. Dan di sini Lu Kongming kemudian sedikit bingung. Tak lama setelah itu Lu Kongming kemudian berkata kepada Lu Su sambil menjelaskan hal tersebut, bahwasanya timnya atau klannya mampu untuk membentuk hal itu. Sambil tersenyum dan ketar-ketir, Lu Kongming kemudian berkata, karena guru saya telah mewariskan keterampilan menjaga jiwa dan raga. Ucap dari Lu Kongming mengatakan itu. Sontak kemudian Lu Su berpikir, bahkan ada warisan guru. Mungkinkah ada banyak manusia di reruntuhan ini? Ucap Lu Su bertanya-tanya, bagaimana mungkin ketika di tempat ini ada seorang guru? Mungkinkah ada orang-orang yang kemudian ada di tempat ini yang jumlahnya cukup banyak? Lu Su pun kemudian memikirkan hal tersebut, betapa anehnya di dalam reruntuhan ini. Lu Su kemudian cemburu dan kemudian menunjuk lagi seolah ingin memukul Lu Kongming. Ia kemudian berkata kembali, pernahkah Anda mendengar tentang Si Feng Tiandi atau Raja Surgawi? Apa nama Kaisar Langit Barat? Jika Anda tidak bisa menjawab, Anda akan mati. Ucap Lu Su sambil menggeretak ke arah Lu Kongming. Ia mengatakan bahwasanya siapa Raja Surgawi atau Kaisar Langit Barat. Kalau tidak bisa menjawab, maka
Lu Kongming akan dihabisi oleh Lu Su? Itu adalah pertanyaan yang konyol dan di sini Lu Su sebenarnya ingin mengetahui informasi di balik reruntuhan ini dan dia akan mendapatkan jawaban yang lengkap ketika dia berada di tempat ini. Sambil ketar-ketir karena mau dibunuh, di sini Lu Kongming cukup pucat dan melihat bahwasanya Raja Iblis telah ada di hadapannya dan akan membunuhnya. Karena Lu Kongming tidak tahu, di sini ia bingung bagaimana mungkin dia akan bisa mengatakan. Ia kemudian menangis dan menoleh ke sana kemari. Ia berkata sambil menangis, "Anda tidak memberi saya ruang untuk ketidaktahuan. Aku benar-benar tidak tahu apa namanya. Nama Kaisar Langit Barat adalah Mazi Wang." "Apa itu Kaisar Langit Barat?" ucap dari Lu Kongming mengatakan itu sambil bingung karena dia akan mati. Maka dia mengatakan dengan asal kepada Lu Su agar Lu Su tidak membunuhnya. Kali ini Lu Su memahami bahwasanya Lu Kongming berkata dengan jujur dan lantas emosi negatif pun muncul dari Lu Kongming plus 233. Itu menandakan bahwasanya orang tersebut tidak melakukan pembohongan kepada Lu Su. Meskipun ada beberapa yang kemudian dikatakan itu adalah sesuatu yang bohong. Lu Su kemudian berkata dalam hati, punya emosi negatif, orang ini sepertinya tidak berbohong. Ucap Lu Su mengatakan itu. Ia menyadari Lu Kongming kali ini tidak berbohong dan dia mendapatkan informasi ini. Tak lama setelah itu, Lu Su kemudian berusaha untuk melepaskannya sedikit demi sedikit. Lantas berkata dalam hati, lupakan saja, tanyakan dulu semua informasi yang harus ditanyakan. Dan untuk liburan yang sebenarnya akan dikonfirmasi perlahan. Ucap Lu Su mengatakan itu. Nampaknya di sini Lu Su ingin menanyakan kembali terkait dengan reruntuhan. Atau lebih tepatnya ingin tahu informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan tempat ini. Lu Kongming merasa ketar-ketir di sini lantas Lu Su berkata kembali, "Izinkan saya bertanya lagi, apa kehendak asli dari tubuh ini?" Ucap Lu Su ingin tahu kehendak dari tubuhnya atau tubuh orang dari George tersebut ketika Lu Kongming berusaha masuk ke tempat orang tersebut. Lantas Lu Kongming kemudian menjelaskan, mereka tidur nyenyak karena kekuatan mental saya jauh lebih kuat darinya, jadi dia tidak bisa melawan saya. Lu Kongming menjelaskan bahwasanya dia sangat kuat untuk mempertahankan mental. Jadi mental orang tersebut bisa dikendalikan oleh Lu Kongming. Hal tersebut untuk mempengaruhi orang dan mengendalikannya. Bagaimanapun saya adalah peringkat kedua sebelum saya hidup sebelumnya. Lu Kongming menjelaskan bahwasanya sebelumnya dia adalah peringkat kedua. Maka dari itu cukup mudah untuk mengendalikan orang yang biasa-biasa saja. Lantas, tak lama setelah itu Lu Su kemudian berkata, artinya di dunia ini selain gurumu tidak banyak orang yang akan mengambil metode ini. Ucap Lu Su bertanya dan ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap dari Lu Kongming. Lu Kongming kemudian berkata, "Ya, apakah kamu ingin belajar selama Anda memberi saya waktu setengah jam lagi? Saya akan memberitahu Anda latihan setelah menghancurkan keinginan tubuh ini." Kali ini Lu Kongming ingin berusaha mengendalikan tubuh dari orang tersebut dan dia akan mengajari Lu Su terkait dengan cara menjaga jiwa. Itu adalah perkataan dari Lu Kongming yang saat ini ingin mendapatkan tubuh baru. Tapi Lu Su memahami bahwasanya itu adalah jiwa yang kemudian tidak seharusnya dia mengambil jiwa orang lain. Maka dari itu Lu Su kemudian mengulur-ulur waktu dan ingin memarahi Lu Kongming. Sambil marah-marah, Lu Su kemudian berkata kepada Lu Kongming, "Lalu izinkan saya mengajukan pertanyaan lain. Di mana ini?" Ucap Lu Su mengatakan itu sampai membuat Lu Kongming tercengang. Lantas, Lu Kongming menjelaskan, "Ini adalah area terlarang. Aku tidak sengaja jatuh ke dalamnya." Ucap Lu Kongming sedikit berbohong kepada Lu Su. Tapi meskipun begitu, di sini Lu Su memahami bahwasanya itu adalah perilaku yang bohong yang dikatakan oleh Lu Kongming. Lantas Lu Kongming menjelaskan sesuatu ketika dia terjatuh ke dalam reruntuhan. Ke dalam area terlarang tersebut, dia juga terjebak oleh penghalang di area terlarang. Tidak dapat kembali ke kota Zhongmen di tanah tandus yang penuh dengan makhluk ini. Dan akhirnya dia mati di sini. Ucap dari Lu Kongming mengatakan dan menjelaskan hal tersebut. Tak lama setelah itu Lu Su kemudian berkata dalam hati, "Jadi liar ini, hutan belantara, tempat binatang buas merajalela sebenarnya hanyalah bagian dari reruntuhan. Tempat yang disebut daerah terlarang oleh orang-orang di reruntuhan." Ucap Lu Su yang saat ini membayangkan area terlarang di tempat tersebut. Banyak hewan-hewan yang mati dan kali ini ia mengetahui ada sesuatu yang aneh.
Selain kawasan terlarang, sebenarnya ada pemukiman manusia dengan faktor resiko rendah. Kedua tempat ini dipisahkan oleh penghalang yang tidak dapat diatasi. Lusu memikirkan bahwasanya ada sesuatu yang aneh di tempat ini dan ada pembatasan antara grup manusia dan grup dari hewan-hewan besar yang ada di tempat ini. Lusu kemudian berkata kembali dalam hatinya sambil memikirkan sesuatu. Saya akhirnya punya beberapa petunjuk. Mungkin yang saya cari ada di luar area dari tempat terlarang ini. Ucap Lusu optimis bahwasanya ada tempat lain yang kemudian harus dikunjungi oleh Lusu, di mana tempat itu di luar dari tempat ini, dan dia akan mendapatkan inti dari dalam reruntuhan ini. Dan cerita pun berakhir di sini, akan dilanjut di Spermie Gridlock chapter yang selanjutnya.